pernah ngerasa salah jurusan nggak sih? Halo teman-teman semua, aku Niken dari Arah Rencana. Arah Rencana merupakan platform edukasi yang akan memberikan informasi mengenai dunia perkuliahan. Jadi buat kalian yang masih bingung mau masuk jurusan apa, atau sebenarnya udah tahu nih pengen masuk ke jurusan tertentu, cuman masih belum tahu sebenarnya di jurusan itu ngapain aja sih. Nah, platform ini adalah platform yang tepat buat kalian. Pada kesempatan kali ini aku udah bareng sama teman aku yang dari jurusan, mungkin di teman-teman udah nggak asing lagi ya sama jurusan ini karena jurusannya keren banget gitu. Yaitu dari jurusan Teknik Fisika. Mungkin Alif boleh kenalan ke teman-teman ya. Oke, perkenalkan, nama aku Maulana Alif Asyarani, temanku bisa manggil aku Alif. Aku dari jurusan Teknik Fisika, Fakultas Teknik UGM, angkatan 2019. Alif gimana kabarnya? Kayaknya kita lama banget nggak ketemu gitu ya. Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Baik, sehat. Nah, aku penasaran banget nih Alif, kenapa sih kamu memilih jurusan Teknik Fisika? Padahal kan kayak biasanya ya, fisika itu tuh jadi momok buat semua orang. Terus ini ketambahan antara fisika yang menyeramkan banget sama teknik yang teknik banyak laprak nggak sih? Berat. Terus itu penggabungan antara teknik dan fisika. Oke, jadi ceritanya dulu aku dihadapkan dengan beberapa pilihan ya. Salah satu pilihannya Teknik Fisika itu. Jadi awalnya aku konsultasi dengan misalnya kayak guru, tapi guru ini udah deket banget sama aku. Nah, dia ngomong beberapa aspek yang misalnya penting ke depannya dalam kehidupan secara umum ya. Nah, Teknik Fisika ini ada namanya konsentrasi energi. Nah, jadi saya tertarik tentang energi dan apa ya? Dulu pas aku pilih jurusan itu kayak belum ngerti banget, maksudnya apa sih yang dipelajarin di di jurusan-jurusan yang tersedia saat itu. Nah, jadi di jurusan Teknik Fisika ini itu kalau aku lihat kurikulumnya itu cukup umum dan dia istilahnya menjembatani ilmu keteknikan dan juga sains. Jadi maksudnya fisika yang sains. Jadi kayak itu luas banget dan bagi aku yang saat itu masih bingung itu kayaknya cocok banget deh kalau misalnya aku gitu. Ke teknik fisika itu sesuai dengan ekspektasi kamu apa enggak sih, Lif? Iya cukup sesuai, tapi ada beberapa hal yang mungkin nggak terduga ya. gitu ya, tapi tetap seru kan. Nah, kalau misalkan nih ada teman-teman yang dia dari SMA terus pengen masuk ke teknik fisika gitu, kira-kira pengetahuan dasar apa sih yang udah harus dimiliki oleh dia? Yang wajib pasti apa yang diujikan untuk ujian masuknya pasti itu pertama. Oh iya benar-benar. Sains dasar ya, sains dasar biologi, kimia, fisika, matematika, terus. Tapi untuk yang kalau misalnya udah masuk, kita udah masuk, hal yang paling penting yang harus dikuasai itu 3, yaitu matematika sebagai bahasa pengantar kamu belajar di teknik fisika. Oh iya, matematika ya. Habis itu ada fisika, namanya teknik fisika, sama kimia. Kayak itu. Ini modalnya harus suka dulu nggak sama fisika, kimia, dan juga matematika? Kalau suka nggak suka sih tergantung ya, maksudnya kalau suka akan lebih mudah. Kalau nggak suka pun bisa, tapi ya ini bakal ya, keteteran kali ya buat mengikutinya. Selanjutnya nih, aku pengen tahu peralatan apa sih yang biasanya diperlukan buat tugas kuliah, buat menunjang kegiatan di perkuliahan teknik fisika itu? Oke, yang paling penting laptop sama smartphone yang spesifikasinya memadai ya. Jadi di teknik fisika itu di semester awal aja 1-2 gitu kita diminta untuk belajar suatu software di mana software itu untuk dioperasikan itu memerlukan device yang spesifikasi cukup. Jadi itu mutlak sih laptop spesifikasi khusus sama smartphone. Nah, kalau boleh tahu software apa yang harus dikuasai seorang anak? Kalau awal ya pertama masuk itu nggak ada sih yang harus dikuasai. Ya mungkin basic lah ya, Word, Excel dan seterusnya. Tapi kalau misalnya nanti yang akan dipelajari di jurusan ini itu pertama semester 1 itu kalian bakal kalau misalnya masuk teknik fisika ya itu bakal belajar pakai software untuk gambar teknik. Jadi kayak misalnya SketchUp, kayak misalnya AutoCAD dan lain-lain. Tapi setelah itu bakal lebih banyak lagi software yang bakal dipelajari untuk menggunakan tergantung konsentrasi yang bakal diambil. Kalau bisa softwarenya itu hanya sebatas pendukung untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan atau memang ada
mata kuliah sendiri yang mempelajari software itu? Oke. Itu mendukung ya, menunjang mata kuliah yang di apa namanya yang bakal diambil nanti. Jadi nggak ada khusus ya kan mata kuliah yang mempelajari software itu nggak ada, tapi di software itu software itu bakal berguna untuk apa namanya ya menunjang beberapa mata kuliah, nggak cuma satu biasanya. Oke, selanjutnya nih kita masuk ke apa yang dipelajari di tiap-tiap semesternya ya, Liv. Oke. Apa aja sih yang dipelajari dari semester 1 sampai semester akhir nih? Akhir ya. Oke. Kalau semester 1 masih basic ya, masih basic, tapi Apaan tuh basic? nah basicnya itu kalau di teknik fisika itu basic apa ya, fisika dari sisi sains. Jadi kayak misalnya ada optika, ada kalkulus elementer, ada aljabar linear, habis ada apa lagi ya, kalau nggak salah ada mekanika. Jadi kalau misalnya kalau aku bandingin ya di jurusan-jurusan yang lain itu kayak misalnya di teknik sipil itu biasanya jadi satu ya, teknik mesin dan sipil jadi satu. Misalnya kayak yang diajarin di SMA, misalnya fisika dasar sendiri, matematika sendiri. Tapi kalau di fisika itu lebih dalam lagi belajar. Jadi setiap bab yang dipelajari di dalam di dalam mata kuliah yang umum itu dijadikan mata kuliah sendiri. Jadi optika, mekanika itu kan sebenarnya fisika dasar, tapi pecah. Jadi di dalamnya lebih jauh lagi. Kayak gitu. Itu semester 1. Semester 2 itu masih dasar sebenarnya, tapi ada kayak penambahan. Jadi yang kelas semester 1 ada kalkulus elementer, ada aljabar linear. Di semester 2 ada lanjutannya, kalkulus vektor, ada persamaan diferensial dan seterusnya kayak gitu. Jadi kayak tingkat lanjutannya, sisi advance-nya dari semester 1. Semester 3 itu baru kerasa ya, aku bilang semester 3 ini di teknik fisika baru kerasa tekniknya. Wow, gimana tuh? Nah. Karena apa? Oke, jadi karena di semester 1 dan semester 2 ya, di tahun pertama itu di teknik fisika ya, itu misalnya mahasiswa dibekali dengan dengan ilmu dasar sains ya dari fisika, sehingga nanti di semester 3 dan 4 dan seterusnya itu nanti punya dasar yang kuat untuk mengembangkan ilmu itu untuk berkarya di bidang keteknikan. Jadi beda dengan jurusan-jurusan teknik yang lain, teknik fisika itu sisi sainsnya dikuatkan dulu, baru nanti semester 3 ke atas baru ada mata kuliah yang sangat teknik kayak gitu. Terus semester 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kalau untuk detailnya akan banyak banget, jadi kayaknya nggak pada sebutkan di sini. Iya, nggak bakal ya. Tapi menurut kamu nih, 2 matkul yang paling penting di teknik fisika yang menurut kamu kerasa banget anak teknik fisikanya? Oke. Paling penting ya, paling penting menurutku ini sebenarnya nggak bisa dibilang paling penting banget. Saya nggak mungkin ini stand alone ya, nggak mungkin diri sendiri. Tapi menurutku yang paling penting itu kalkulus elementer sama aljabar linear. Soalnya 2 ini merupakan istilahnya bahasa pengantarnya entah itu sains atau teknik. Jadi semua mata kuliah setelah semester 1 atau bahkan semester 1 itu pun itu bakal pakai ilmu yang dipelajari di mata kuliah itu. Oh, tapi kan mata kuliah itu juga dipelajari di jurusan teknik-teknik yang lain kan, Li? Betul dipelajari. Tapi kayaknya di teknik fisika dia jadi matkul sendiri. Jadi maksudnya ilmu misalnya aljabar linear, kalau misalnya di jurusan teknik yang lain itu biasanya jadi satu di mata kuliah matematika dasar atau apa gitu. Tapi di teknik fisika itu jadi satu matkul sendiri, jadi kayak gitu. Kalau yang kerasa banget anak teknik fisikanya apa? Ya itu tadi. Apa ada lagi nih? Kalau yang teknik fisika banget ya, kalau teknik fisika banget itu menurut gue itu ya semua mata kuliah di semester 1 dan 2. Jadi semua itu kayak belum kelihatan tekniknya gitu, masih sains banget, padahal ini belajar di teknik bukan di MIPA gitu. Tapi ya kan aljabar, kalkulus biasanya dari SMA dapat kan ya. Terus aku juga udah pernah dapat, ya tau lah kayak gitu. Ketika masuk ke teknik yang itu sebagai pengantar di semester 1 sama semester 2 sama nggak sih? Sama kayak yang belajar di SMA? Untuk awal-awal sama sih ya, sama yang belajar sebenarnya. Cuma saya sendiri ya, pas belajar pas mendalami mata kuliah itu dituntut untuk bisa nggak cuma sebatas apa yang dipelajari di SMA. Kalau SMA kan biasanya cuma dipelajari berapa dasar ya, ada rumus ini, habis itu cara gini, masih dasar. Menurutku itu masih dasar. Nah di teknik fisika ini dituntut untuk istilahnya memecahkan suatu masalah yang biasanya terjadi di kehidupan nyata yang benar-benar nggak ideal gitu, bisa dikerjain di dalam soal gitu. Jadi benar-benar dipakai, nggak tahu ini harus pakai yang mana, kita dituntut untuk bisa menerapkan yang dipelajari itu tanpa clue gitu, ini gimana cara ngerjainnya, saya gitu. Menarik ya teman-teman. Jadi
lebih ada gambaran lagi nih apa aja sih yang dilakuin oleh teman-teman yang ada di jurusan teknik fisika. Nah, aku pengen tahu lebih dalam lagi nih tentang jurusan teknik fisika. Sebenarnya kegiatan apa sih yang dilakuin sama anak-anak teknik fisika, kayak praktikumnya gimana, magangnya nanti gimana? Oke, ya praktikum itu kalau di semester 1 dan semester 2 tuh masih praktikum yang apa namanya ilmu sains dasar ya, kayak kimia dasar, fisika dasar. Nah, kalau di semester 2, 3 dan seterusnya itu ada praktikum yang baru kerja tekniknya ya. Itu di semester 3 ada praktikum pemrograman komputer, jadi coding kayak gitu. Habis itu di semester 3 juga ada praktikum elektronika, ya kan, elektronika. Kemudian di semester 4 ada praktikum sistem pengukuran. Habis itu juga ada praktikum sistem digital. Intinya semester setelah semester 3 tuh praktikumnya bakal kayak apa, menerapkan ya di bidang keteknikan lainnya. Itu apa tadi magang ya? Magangnya gimana tuh anak teknik fisika? Di mana magangnya? Gimana? Oke. Jadi magang itu di teknik fisika ya, itu akan dilaksanakan biasanya normalnya ya, itu ada mata kuliahnya di ada bobot mata kuliah, ada kalau nggak salah 3 SKS ya. Oh iya, ada mata kuliah sendiri ya buat magang teknik Ada fisika. ada itu. Tapi di teknik yang lain kayaknya nggak ada nggak sih? Aku kurang tahu ya, nggak ingat. Tapi kayaknya ada juga deh. Tapi kalau teknik fisika itu biasa di semester 5, semester 5 di tahun ketiga awal itu bakal magang. Nah, kalau setahu ya dari kakak tingkat itu magangnya beberapa orang, ada yang di perusahaan energi, kayak misalnya di Pertamina, ada di Geodipa kayak gitu. Kalau yang lain juga kadang ada di apa, di apa namanya company yang menerapkan teknologi kayak misalnya pengolahan data ya. Misalnya belajar apa sih namanya kayak data anal apa, jadi magang di data analis gitu di suatu perusahaan itu juga bisa. Jadi macam-macam sebenarnya, nggak dibatasi sebenarnya gitu sih. Tapi kalau teman-teman dari teknik fisika ini sebenarnya lebih diarahkan kemana sih nih? Tahu nggak? Oke, kalau di teknik fisika ini itu tergantung konsentrasinya sebenarnya. Oh iya, ini mau tanya sekalian nih, gimana tuh konsentrasinya di semester berapa, terus apa aja pilihannya? Oke, kalau di teknik fisika itu baru bisa ambil selain mata kuliah pilihan ya, itu sebenarnya normalnya dilakukan di semester ke-5. Tapi kadang ada apa ya, mahasiswa yang biasanya turah-turah gitu ya, opsi turah kayak kelebihan gitu jatah SKS-nya, jadi kadang ambil mata kuliah pilihan juga di semester awal. Jadi untuk Nah, aku pengen tahu nih bedanya konsentrasi yang 3 tadi ya. Misalkan kayak fisika bangunan, bedanya apa sih sama yang dipelajari oleh teman-teman yang ada di teknik sipil? Terus instrumentasi tadi juga dipelajari. Emang bedanya apa sama yang dipelajari oleh teman-teman TI sama yang terakhir tentang energi baru dan terbarukan? Gimana tuh anak-anak fisika ngepelajarin itu? Bisa ngepelajarin itu? Oke, mungkin aku mulai dari energi dulu ya. Boleh, boleh. Di energi ini kita bicara tentang macam-macam sumber energi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya misalnya untuk sistem pembangkitan listrik atau mungkin untuk apa namanya untuk kegiatan yang lain. Contoh misalnya ada kita mempelajari energi surya misalnya. Energi surya ini bisa apa namanya kita digunakan ya untuk membangkitkan listrik menggunakan panas surya. Habis itu juga selain itu panas dari matahari ini ya, matahari ini bisa digunakan sebagai apa namanya memakan air misalnya, air digunakan untuk ya berbagai keperluan gitu. Nah, itu energi ya. Jadi selain energi itu juga lagi ya kayak energi apa namanya energi air ya, kayak pakai hidro atau ya PLTA yang gede itu, terus kayak ada juga PLTB ya, tenaga bayu dan lain-lain. Jadi intinya merupakan energi terbarukan untuk aktivitas manusia. Kemudian untuk berikutnya ada fisika bangunan ya. Iya, fisika bangunan gimana tuh fisika? Oke, ini lumayan menarik ya. Aku nggak nyangka dulu sebenarnya ada apa namanya ada konsentrasi ini ya fisika bangunan. Nah, bedanya dengan teknik sipil dan juga mungkin arsitektur ya. Itu mungkin kalau kita aku kasih ini mungkin teman-teman bisa dapat gambarannya. Jadi di teknik fisika bangunan ini mempelajari apa namanya fenomena-fenomena fisika yang dapat dipelajari di bangunan sehingga dapat meningkatkan
comfort ya, meningkatkan kenyamanan penghuni dan juga mengoptimalkan penggunaan energi di bangunan itu. Nah itu untuk fisika bangunan ya. Jadi beda dengan sipil apa? Di teknik sipil itu kan merancang ininya nih, merancang kayak pondasi harus bikin kerangkanya gimana biar dia kuat nggak goyah nggak roboh gitu ya. Nah itu kalau misalnya di arsitektur kan dia lebih belajar ke estetikanya ya, estetikanya. Nah di fisika ini kita mempelajari gimana ya kan desain bangunan itu agar bisa memenuhi kebutuhan penghuninya kayak gitu. Tapi dari sisi nggak harus dari sisi apa namanya teknis ya kan, misalnya bangunan harus masang AC dan seterusnya, tapi bisa juga kayak desain pasifnya. Jadi misalnya bangunan dia bisa diletakkan di daerah tertentu, dia harus menghadap kemana agar misalnya sistem pencahayaan dalam ruangannya itu tidak harus menggunakan lampu untuk bisa menerangi apa namanya ruangan itu. Jadi dan misalnya yang memanfaatkan natural light itu dia bisa mengurangi konsumsi energi dari lampu ya, dari penggunaan listrik untuk lampu pencahayaan. Itu untuk fisika bangunan. Kemudian berikutnya yang terakhir ya, itu instrumentasi. Nah, instrumentasi ini ngarahnya lebih ke ya sistem otomasi di suatu misalnya industri, nggak harus industri tapi memang kebanyakan diterapkan di industri. Bedanya apa dengan teknik industri maupun teknik elektronik ya? Sebenarnya nggak jauh-jauh beda amat. Mirip malah sebenarnya. Aku bandingkan dengan beberapa temanku yang di teknik industri maupun di teknik elektronik itu nggak jauh beda ya. Tentang sensor, tentang apa namanya aktuator dan lain-lain, sehingga suatu industri itu terjadi suatu proses yang otomatis dan bisa terkontrol. Ini ada pertanyaan menarik lagi. Kalau misalkan dia pengen masuk ke teknik sipil atau mungkin ke TI ya, tapi apakah bisa masuk ke teknik fisika menjadi alternatif lain? Kan tadi ada fisika bangunan tuh, terus ada instrumentasi gitu. Bisa nggak kemungkinan itu? Oh, jadi gitu ya. Aku nggak bisa ngomong bisa atau enggak ya. Jadi apa istilahnya? Teknik fisika ini memang karena emang beda ya yang dipelajari itu. Fokusnya arahannya tuh beda gitu ya. Menurutku sih ya kalau di teknik sipil dia kan kayak ya satu jurusan itu, jurusan semua materi memang spesifik untuk mempelajari tentang ya itu tentang bangunan gitu ya, atau secara detail. Tapi di teknik fisika juga misalnya kalau misalnya tak kerja itu ya, karirnya itu bisa saling apa namanya beririsan gitu, bisa kan beririsan. Cuma menurutku kalau yang mau masuk teknik fisika itu bagi orang yang misalnya mau mengembangkan suatu apa ya, untuk push the boundary mengenai misalnya teknik sipil ya tentang itu. Tapi di teknik fisika kita dibekali dengan ilmu apa ya fisika dasar ya, sehingga kita kalau misalnya suka suatu pengembangan baru di bidang itu sangat bisa banget. Jadi intinya di teknik fisika itu bagi orang yang memang pengen berinovasi gitu, tapi sebenarnya inovasinya nggak cuma satu bidang satu field tertentu aja. Menarik banget nih, jadi buat teman-teman yang kayak pengen banget berinovasi atau membuat sesuatu hal yang baru gitu, bisa banget masuk ke teknik fisika. Nah kira-kira Alif besok mau ambil konsentrasi? Kalau aku sih memang dari awal udah minta tentang energi ya, jadi memang aku punya concern tentang energi. Sebenarnya concernku awal bukan cuma tentang energi ya, tapi lebih ke lingkungan. Soalnya kan kita tahu pembangkitan listrik gitu ya, misalnya di Indonesia aja gitu, memang porsinya paling besar masih menggunakan sumber energi yang tidak terbarukan dan tidak ramah lingkungan dengan fossil fuel, dengan coal batubara gitu ya. Iya, benar. Nah, padahal di Indonesia itu kan potensi sumber energi terbarukannya kan lumayan gede itu. Oh, berarti mungkin aku bisa menggarisbawahi ya bahwasanya kalau misalkan di teknik fisika itu energinya lebih ke energi baru dan terbarukan ya. Nah, kalau misalkan pengen ke energi yang lain, misalkan kayak energi batu bara atau yang lain, mungkin masuknya bisa ke teknik geologi dan yang teknik-teknik yang lain lah gitu. Pokoknya teknik pertambangan juga bisa gitu. Jadi fisika arahannya memang ke energi baru dan terbarukan. Selanjutnya nih, yang paling banyak dikeluhkan biasanya ada post-test, pre-test, UTS, dan UAS nggak sih, Lid? Mungkin aku agak ya, baca spoilernya gini ya. Jadi ya memang ya namanya juga teknik ya, teknik itu nggak bisa lepas dari yang namanya
laprak 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 itu laporan praktikum. Jadi setelah kita praktikum kita membuat laporan gitu ya, kadang tulis tangan, kadang ngetik, yang Banyak. teman-teman tergantung permintaan dari dosen pengampunya, ya benar. Tapi menurutku ya itu lumayan ya, makan waktu lah ya, makan waktu kita menggunakan energi, tapi seru kok. Serunya apa? Serunya apa? Di mana titik serunya ngelaprak? Jadi gini, laprak itu nggak cuma asal praktikum terus laprak, enggak, tapi kita perlu merumuskan dulu ya. Jadi sebelum praktikum itu kita menemukan suatu suatu kondisi ideal. Kalau praktikumnya sukses itu kayak gimana? Itu berarti kan kita memerlukan suatu landasan teori dulu. Nah, kita harus belajar dulu ya kan, mengkaji dari berbagai referensi sumber. Nah, itu kan berarti perlu belajar dulu. Habis itu setelah pas di praktikumnya itu kadang-kadang nggak sesuai dengan ekspektasi, kayak ada error, ada apa, itu kayak kadang-kadang bikin panik kan, soalnya di waktu praktikumnya itu kan terbatas. Jadi kayak ini gimana, apalagi kalau ada teman banyak gitu kan, hektik bareng itu kan kayak nggak bisa terlupakan kan ya. Menantang banget ya, Tuh, menantang gitu. adrenalin. Nah, habis itu setelah praktikum pun juga kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak tahu ya, misalnya di praktikum ini terjadi seperti ini tapi di landasan teori kita nggak tahu, nah kita perlu mencari referensi lagi untuk bisa menjawab ini sebenarnya yang terjadi apa sih, kayak gitu. Jadi ya praktikum itu nggak cuma sekedar kerjain nulis, enggak, tapi harus ada risetnya juga, secara teratur gitu. Tapi aku biasanya beberapa kali mendengarkan keluhan-keluhan anak teknik fisika gitu ya, Alin. Apalagi untuk ujian akhir, kira-kira apa sih yang menyebabkan keluhan-keluhan itu bisa keluar tuh? Kenapa sebenarnya? Jadi di teknik fisika ini jujur ya, di teknik fisika UGM ini memang standarnya lumayan, maksudnya untuk mendapatkan nilai yang mungkin rata-rata kayak misalnya dapat nilai, misalkan di SMA itu dapat nilai 100, 90, 80, kadang masih wajar gitu ya, masih Enggak juga sih, susah juga gitu ya. ya. Ya gitu. Nah di teknik ya, di teknik fisika itu dapat nilai itu nggak usah perfeksionis banget, yang penting kalian udah ngerti apa yang dipelajari. Dan memang kadang-kadang beberapa ujian itu memang menurutku ya nggak semua orang bisa kerja. Maksudnya rata-rata gitu, kadang memang dapat nilainya ya segitu. Jadi ya memang standarnya lumayan Tinggi ya, harus lumayan. bisa melakukan. Kadang-kadang ini juga nih yang di luar ekspektasi teman-teman gitu. Maksudnya ngiranya kayak kuliah, oh enak ya laporan praktikum bareng-bareng sama teman-teman yang lain, terus nilainya gampang, habis itu ngerjain penugasan ya udah dapat nilai gampang, dapat nilai tinggi itu gampang banget. Ternyata nggak segampang itu ya. Perlu perjuangan, semua perlu perjuangan. Apalagi teknik fisika gitu. Tapi kalau Alif nilainya sejauh ini aman. Alhamdulillah aman. Walaupun berdarah-darah tapi aman. Tapi harus berdarah-darah dulu ya. Ada pengorbanan. Siap. Selanjutnya nih, kalau untuk remedi atau ngulang, biasanya kan ada beberapa anak yang, aduh aku belum puas nih dapat nilai segini, mau ngulang lagi semester depan biar nilainya 4 semua. Gimana kalau di teknik fisika sistemnya kayak gitu? Teknik fisika nggak ada remedi, ada yang ngulang tahun depan. Ya, jadi nggak ada kayak misalnya nilai jelek, ya udah tahun depan berarti nggak bisa kayak ada ujian susulan lagi gitu kayak di semester pendek, udah nggak ada ya. Jadi harus pulang lagi di tahun depan, jadi nggak bisa di semester berikutnya tapi di tahun depan. Soalnya mata kuliah itu kadang-kadang dia emang nggak ada di semester kayak ganjil genap, itu nggak ada di keduanya, harus diambil di tahun yang semester yang sama, ganjil jadi ganjil semua, genap genap semua. Nah untuk tadi Ada minimal nilainya nggak sih kalau mau ngulang itu berapa? kalau pulang itu minimal maksimal tuh C. Di Oh iya, atas C maksimal. kadang-kadang tidak direkomendasikan oleh dosen untuk mengulang. Oh iya. Kadang-kadang seperti itu, tapi kadang ada yang bisa negosiasi dengan dosennya untuk. Nah, aku menanggapin yang tadi ini kan bilang yang tentang kayak aku kurang puas dengan ini. Malah justru kayak gitu jarangnya ada, malah kayak aku harus ngulang ini kalau nggak lulus. Jadi soalnya ada nilainya tidak mencukupi, tapi kalau kayak gitu sih memang nggak sedikit orang kayak gitu ya. Ngulang itu bukan sesuatu yang memerlukan di teknik fisika. Jadi ya wajar kok. Kayak semua nggak semua juga sih. Kebanyakan kadang memang ada matkul yang harus diulang. Aku ingat aku mau quote satu dosenku ya. Apa tuh? Jadi kayak kalau misalnya kalian nggak sukses mata kuliah ini di semester ini, tenang aja, masih ada tahun depan. Mantap banget nih, jadi tenang aja masih ada tahun depan. Kalau tahun depan belum berhasil, tenang aja masih ada 5 tahun depannya lagi ya. 5 tahun. Ya, jadi nggak usah takut, nggak usah ya setiap orang punya pace-nya sendiri ya dalam belajar. Jadi nggak usah, ya mati aja proses pembelajarannya di teknik fisika gitu.
ngulang tuh wajar loh. Yang ngulang tuh wajar, jadi nikmatin aja buat teman-teman yang mau masuk ke, sebenarnya nggak cuma ke teknik fisika ya, ke semua jurusan itu sebenarnya hal yang wajar gitu. Kalian bakal menemukan hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang merasa sepertinya agak berat nih, tapi harus diusahakan lagi nih biar bisa gimana caranya biar bisa berjalan dengan lancar gitu. Selanjutnya nih, biasanya anak-anak teknik fisika tuh menghabiskan waktu berapa semester atau berapa tahun sih untuk kuliah S1? Kalau kuliah S1 dari fisika itu biasanya sih 4 tahun ya, plus minus 4 tahun. 4 tahun itu sudah kayak apa ya? Ya itu udah rata-rata ya, rata-rata 4 tahun. Tapi maksimalnya bisa diambil itu 10 semester alias 5 tahun maksimal. Di rata-rata 4 tahun udah lulus ya. Tapi kalau misalkan 10 semester dia belum bisa lulus gimana tuh? Kalau sesuai peraturannya sih DO. DO. Kayak gitu. Tapi bisa kan ya, 4 tahun tuh kayak bukan sesuatu hal yang berat gitu biasanya untuk teman-teman teknik fisika. Enggak berat kok. Rata-rata memang segitu kok. Tapi kadang ada mahasiswa yang masih pengen menikmati masa-masa mahasiswanya gitu ya, kadang-kadang memaksimalkan sampai 5 tahun. Oke. Selanjutnya nih, ini biasanya yang banyak banget ditanyain sama teman-teman di luar sana gitu. Teknik identik sama hitung-hitungan. Harus jago hitung-hitungan nggak sih, Liv? Harus bisa. Bukan jago, harus bisa. Harus bisa ya. Harus bisa. Meskipun udah ada kalkulator, udah ada Excel yang ada formulanya gitu, tetap harus bisa ngitung manual ya. Oh, maksudnya hitung-hitungan kayak matematika gitu ya? Tahu apa kalian tambah kurang gitu ya? Nggak harus sih, nggak harus. Yang penting dasar matematikanya ya, bukan matematika ya. Jadi beda matematika. Matematika itu lebih kayak logika ya, logika dengan angka. Nah, itu yang lebih penting daripada kamu bisa ngitung. Soalnya ya bener ada kalkulator, ada Excel, ngapain gitu kan? Ya bener. Berarti matematika di sini tuh yang dipelajari yang seperti apa yang kamu bilang tadi, harus bisa tuh yang seperti apa? Jadi kayak misalnya kita baca, aku ambil contoh aja ya, matkul apa namanya, kalkulus misalnya, kalkulus. Nah kalkulus ini ya gimana caranya kita bisa menerapkan ilmu kalkulus ini untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di kehidupan nyata gitu. Jadi misalnya bagaimana kita memodelkan suatu fenomena fisika gitu ya dengan satu baris persamaan. Nah itu lebih penting daripada untuk ngitung. Kadang-kadang memang kita baca matematika itu malah angkanya kadang nggak ada, malah huruf semua gitu kan. Iya. Wah, menarik huruf semua. Jadi kayak lebih penting kita bisa bernalar dari logika secara matematis daripada cuma ngitungnya doang. Keren. Selanjutnya pengen tahu nih, semester akhir biasanya ngapain aja sih anak-anak teknik fisika, kayak mungkin bisa dijelaskan KKN-nya dulu, habis itu skripsi ya atau tugas akhirnya. Oke. Kalau KKN bisa diambil di semester 6. Oh, 6 ya? 6. Iya, 6 atau 7, tapi banyakan 6. Habis itu di semester akhir ya, di semester akhir itu maksudnya kayak semester 7-8 gitu, biasanya udah sibuk skripsi. Sambil mengulang beberapa matkul yang masih ya perlu diulang. Kayak Tapi gitu ada matkul lain nggak sih yang diplot di semester 7-8 selain skripsi sama KKN biasanya? Kalau misalnya di silabusnya nggak ada sih, nggak ada, cuma itu ya skripsi sih. Oke. Selanjutnya kita pengen tanya, jam kuliah anak-anak teknik fisika fleksibel apa? Aduh, lebih baik jangan nyambi-nyambi kegiatan lain deh, udah fokus aja kuliah karena tugasnya banyak. Gimana tuh? Oke, kalau misalnya waktu ya di semester 1-2 itu masih paketan. Paketan itu maksudnya jadwal kuliahnya itu sudah ditetapkan dari departemen ya, maksudnya sudah ditetapkan dari bidang akademiknya gitu ya, dari jurusan. Nah, kalau misalnya semester 3 dan seterusnya di atas gitu ya, itu udah bisa istilahnya ngatur jadwalnya. Jadi jadwalnya disediakan, ya kita milih kayak gitu, milih mau ditentukan di mana. Nah untuk bisa sambil atau enggak, menurutku sih sambil itu maksudnya pas kuliahnya itu ya, enggak, maksudnya ketika kamu kuliah nih, kamu bisa sambil kayak internship di mana, bisa melakukan organisasi yang lain. Bisa banget kalau teknik fisika bisa kok. Justru malah mahasiswa di teknik fisika UGM gitu ya, itu kayak stereotipnya itu ada di semua organisasi. Wow. Nah jadi kayak di semua organisasi di teknik itu mesti ada anak teknik fisikanya, benar. Ya. Teknik fisika di mana-mana ya. Betul. Jadi kayak mungkin kayak semacam kayak ya, jadi kayak bukan varian juga sih, istilahnya kayak kayak mengkomplementari apa yang nggak dipelajari di teknik fisika, kayak bisa berorganisasi, belajar bekerjasama dengan banyak orang, belajar tentang
berbagai bidang yang memang di luar nggak dipelajari di teknik fisika itu kadang-kadang ya melalui organisasi atau melalui kegiatan-kegiatan di luar kuliah. Tapi ada organisasi khusus nggak sih, Liv, yang biasanya dikhususkan untuk anak-anak teknik fisika? Kalau itu ada sih, itu jurusan komunitas yang ada di departemen ya. Jadi yang boleh join itu cuma anak-anak yang ada di departemen ya. Jadi di teknik fisika itu kan tergabung dari satu sama teknik nuklir di departemen teknik nuklir dan teknik fisika UGM. Nah, jadi di departemen itu ada namanya salah satunya ya, itu ada komunitas mahasiswa sentra energi, namanya Kamase. Itu dikhususkan untuk untuk anak-anak dari jurusan teknik fisika sama teknik nuklir UGM. Nah, selain itu ada beberapa juga sih, tapi aku kayak ada beberapa sih aku nggak hafal. Tapi berarti ada organisasi khusus ya yang bisa menampung anak-anak teknik fisika gitu. Betul kayak gitu. Oh ya, aku lupa. Apa tuh? Di teknik ya sama kayak di jurusan lain mungkin ya. Itu ada kayak keluarga mahasiswa atau himpunan mahasiswa. Oh, di teknik nuklir sama teknik fisika itu ada satu keluarga mahasiswanya, namanya keluarga mahasiswa teknik nuklir dan teknik fisika atau KMTNTF. Nah, itu khusus untuk anak-anak yang teknik fisika sama teknik nuklir. Itu hampir sama kayak himpunan nggak sih? Betul, itu himpunan. Oh iya. Mirip himpunan, namanya aja keluarga mahasiswa. Tapi kalau untuk teknik fisika sama teknik nuklir, himpunannya digabung jadi satu ya? Betul, dari satu. Oke, nice. Selanjutnya, biasanya event apa sih yang dilakuin anak-anak teknik fisika? Event ya. Kalau event itu ya tergantung dia organisasi apa ya. Tapi kalau misalnya dari departemen dari jurusan teknik fisika itu ada 2 event gede yang dilakukan setiap tahunnya. Yang pertama ada namanya Epsilon. Apaan tuh Epsilon? Epsilon itu suatu event yang diadakan oleh jurusan teknik fisika ya, tapi sebenarnya dalam kepanitiaan juga dibentuk sama teknik nuklir. Itu kayak suatu event yang diselenggarakan oleh KMTNTF. Isinya semacam kayak ya macam-macam. Intinya tema eventnya itu kayak menunjang apa sih istilahnya? Minat bakat gitu ya? Enggak? Bukan minat bakat juga, kayak ininya temanya energi baru terbarukan. Oh, jadi gimana bisa iya. energi baru terbarukan itu sehingga bisa diketahui oleh publik gitu ya, kalau yang banyak, jadi berbagai kalangan. Nah, itu biasanya di eventnya itu ada beberapa sub event, kayak misalnya ada lomba kayak olimpiade untuk anak SMA gitu. Habis itu ada kayak suatu seminar, webinar, dan juga beberapa sub event lainnya yang misalnya masih satu tema dengan Epsilon ini. Dan yang kedua ada Aspek Nova. Nah, Aspek Nova ini semacam kayak konferensi energi yang diadakan secara internasional. Itu jadi di Aspek Nova itu mengundang beberapa pembicara yang tingkat kepakaran sudah tinggi ya, sudah expert di bidangnya ya, terkait tentang energi. Itu bisa mengundang nggak cuma dari dalam negeri aja, tapi juga dari internasional gitu. Jadi kadang-kadang di awal tuh kadang call for paper juga untuk ya namanya konferensi ya, bisa ada paper, call for paper, nanti juga membahas isu-isu yang terkait dengan apa yang diangkat oleh. Selanjutnya nih aku pengen tanya, dari 3 konsentrasi tadi, nanti kalau misalkan udah lulus diarahin kemana sih? Apa lulusnya, prospek kerjanya itu beda-beda tergantung konsentrasi yang mereka ambil? Ya, jadi memang menurutku ya, aku memperhatikan ya kating-kating yang lulus itu biasanya nggak harus saklek dengan konsentrasi yang diambil pas kuliah gitu ya. Soalnya kebanyakan yang aku tahu itu yang masuknya di instrumentasi di suatu industri gitu biasanya. Soalnya memang teknik fisika ini cari banget kalau di bidang industri gitu. Aku nggak tahu detailnya gimana, kenapa kok dicari banget itu sih. Tapi kadang juga ada yang di kimia dengan misalnya energi, itu kadang juga misalnya di Pertamina gitu. Jadi walaupun belajar energi baru terbarukan gitu, kadang-kadang kerjanya juga di energi yang bukan energi PT gitu. Gitu. Beberapa juga aku yang menarik nih ya, bahkan ini ada sih beberapa banyak gitu ya, yang masuk ke tentang data engineering, habis itu kayak software developer dan seterusnya. Jadi kayak misalnya IT itu juga teknik fisika juga banyak di situ kayak gitu. Iya. Sebenarnya prospek kerja anak-anak teknik fisika itu menjadi apa aja sih nih?
ini tadi luas banget. Aku nggak bisa Luas nyebutin banget ya? speknya harus ini enggak. Itu luas banget. Soalnya apa yang dipelajari itu mencakup banyak hal gitu ya. Dan ya itu tadi kebanyakan ya ke arah yang aku bilang tadi. Tapi untuk prospek kerjanya itu bisa apa aja, itu bisa luas banget, nggak terbatas satu tersebut, kayaknya enggak gitu. Termasuk ini ya, biasanya ada jokes yang bilang kalau anak teknik, terutama teknik fisika gitu, lulus jadi pegawai bank. Iya kan? Bisa kan? Bisa nggak salah kalau maksudnya benar ada gitu, ada. Saking luasnya. Tapi Alif kira-kira besok pengen jadi apa nih? Pengen lanjut gimana? Kalau aku sih sampai sekarang ya itu belum ada gambaran yang vivid ya, yang jelas. Cuma karena aku tertarik di kayak misalnya pemrosesan data ya, kayak data analis, tapi kayak bukan data analis juga, lebih kayak ya analis gitu, dalam upaya di apa ya istilahnya, kayak menggunakan ilmu itu untuk penerapannya di konservasi energi. Jadi menggunakan data untuk audit energi gitu ya, misalnya kayak jadi konsultan gitu, sehingga bisa memberikan advice gitu ke misalnya perusahaan untuk penghematan energinya, sehingga bisa mengurangi beban finansialnya di suatu perusahaan misalnya gitu. Keren banget nih anak-anak teknik fisika, emang dia ngarahnya kalau yang aku kenal ya, dia memang ngarahnya ke energi ya, maksudnya dia aware terhadap energi baru terbarukan gitu ya. Betul, influence-nya di dalam departemen itu sangat besar gitu tentang energi. Selanjutnya nih, biaya kuliah yang dibutuhkan di teknik fisika, apakah ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan selain biaya UKT? Tergantung sih ya, tergantung. Jadi kayak misalnya ya beli peralatan lah ya, beli device gitu ya, laptop memadai, smartphone, itu memang memerlukan biaya ya. Tapi selain itu kayaknya kalau misalnya standar aja gitu nggak ada. Nggak ada ya, berarti tetap apa yang dikeluarkan itu hanya UKT ya sejauh ini. Jadi katanya sama beli device pelengkap lah biasa. Kalau beli buku gitu yang biasanya menunjang, Buku ya, teman-temanku sih biasanya beli buku gitu ya, beli buku rujukan dari dosennya si rekomendasi pakai buku ini ya, belajar dia pakai itu. Tapi aku selama ini nggak pakai buku fisik gitu ya, buku real gitu. Aku pakainya e-book ya, soalnya bisa dicoret-coret, bisa di macam-macam gitu ya, bisa dihapus, bisa lebih gampang, bisa di highlight, jadi apa gitu, lebih convenient lah ya pakai e-book gitu menurutku. bener banget sih. Terus nih pertanyaan lain yang biasanya suka ditanyain banyak orang atau bahkan suka dirasain banyak orang, pernah ngerasa salah jurusan nggak sih? Pernah. Kenapa ceritanya, kenapa pernah ngerasa salah jurusan? Jadi pas waktu itu aku di kondisi kayak dapat nggak puas dengan suatu pembelajaran yang dilakukan di jurusan gitu ya kan. Ini kayaknya ini aku pernah 2 kali sih. Yang pertama itu karena ini kayak cuma belajarnya gini doang, kayaknya aku belajar gak usah di sini doang bisa gitu. Itu pertama. Yang kedua, di semester berikutnya, ini gila nih, masa gini banget nih, mata kuliahnya gila, masa harus bisa segini, susah banget gitu. Jadi ya wajar kok sih, karena itu ya, enggak karena ternyata bukan passionku nih di sini, sebenarnya aku lebih seneng di jurusan seni dan lain-lain gitu, bukan karena itu ya. Kalau aku ya, kasusku nggak kayak gitu ya, soalnya aku memang dari awal udah memang passionku di sini, udah niat gitu. Tapi untuk anak yang mungkin kayak salah jurusan ya, salah jurusan yang benar-benar salah gitu, kayak misalnya aku pengennya kayak seni tapi kok ambil teknik gitu ya, mungkin untuk teman-teman yang nonton itu dipersiapkan dari sekarang untuk ngulik-ngulik apa jurusannya. Kayak aku pantengin rencana. Ya bener banget, tonton terus arah rencana. Selanjutnya Alif, apa yang bikin kamu kaget pas masuk ke teknik fisika? Ternyata nggak sesuai nih sama ekspektasiku, harusnya nggak kayak gini. Yang kaget ya itu nggak ngerasa gitu sih, pas maksudnya secara kaget banget, kayaknya enggak. Tapi menurutku yang bikin main susah itu yang pertama pas ini jadwalnya padat, mepet, tugasnya banyak. Itu kayak ini kayaknya kuliah tuh nggak sibuk ini, tapi kok kayaknya hektik banget, kayak setiap weekend itu kayak memang harus untuk ngerjain tugas gitu, nggak mungkin weekend nggak ngerjain tugas kayak gitu sih. Kagetnya mungkin di situ sih. Bagi aku yang bukan dari aku dulu sekolah SMA kan nggak melalui formal ya, formal dulu. Jadi kayak kalau dulu sekolah yang formal kayak tetap jadwal gitu ya, di kuliah mungkin lebih mudah, soalnya memang udah jadwalnya di awal. Tapi yang sekolah pun juga aku tanya-tanya temen kayak, ini nggak kayak sekolah juga sih, kayak misalnya sekolah kan
ya jadwalnya tentu ini sekian jam PR ini. Tapi kalau misalnya di kuliah itu kadang pagi kuliah, siangnya harus kerjain tugas, sorenya kuliah lagi dan banget. ya memang harus benar-benar time managementnya harus benar-benar lebih daripada SMA. Selanjutnya, pernah ngerasa kesulitan nggak sih kuliah di jurusan teknik fisika? Pernah Apa yang membuat kamu sulit banget nih? ya materi mata kuliahnya yang lumayan ya tadi yang bilang di awal-awal tadi yang tentang standar yang tinggi itu ya kita perlu apa ya perlu meluangkan waktu ya belajar nggak cuma kelas doang tapi memang harus meluangkan waktu untuk belajar mandiri ya secara dalam ya edit learning gitu tentang beberapa hal yang harus pelajari. Kalau itu ya nggak bisa strive gitu di mata kuliah itu kadang-kadang ada beberapa mata kuliah yang harus kayak gitu. Selanjutnya nih pertanyaan lagi, banyak tanya ya emang aku. Ya, makin tanya-tanya. Oh iya bener. Tipe orang yang seperti apa sih yang kayaknya cocok banget nih kamu kalau misalkan masuk ke teknik fisika, dan tipe orang seperti apa yang jangan deh kamu jangan masuk? Oke, kalau misalnya gitu, aku mulai dulu yang nggak cocok. Kalau kamu nggak suka matematika, mending nggak usah ambil jurusan fisika. Soalnya semua pakai matematika, semua. Walaupun nggak deh, semua mau pakai matematika sih. Terutama logika matematika. Yang cocok kayak gimana tuh? Yang cocok, yang suka nggak suka sih, yang nggak suka matematika. Yang nggak suka. Jadi kuncinya tuh harus suka matematika dulu ya? Bukan suka matematika, tapi nggak suka matematika, nggak benci matematika. Iya, tahu. Matematikanya pun bukan matematika yang tambahan kurang gitu. Nggak cuma itu. Nggak cuma itu. Iya, kayak gitu sih. Terakhir banget, pesan buat teman-teman yang nonton kalau misalkan dia mau masuk ke jurusan teknik fisika apa? Kalau kalian yang mau masuk ke jurusan teknik fisika, yang pertama kalian harus lakukan ya belajar untuk ucapkan masuknya dulu. Ya. Jadi gerbang pertama itu lulus ujian masuknya dulu, entah itu lewat SBMPTN atau SNMPTN. Tadi bacanya memang dari kelas 1, 2, 3 gitu ya. Habis itu ada juga jalur mandiri, jadi ya di situ. Menurutku dengan apa namanya, dengan kalian belajar dengan serius ya untuk sukses dalam ujian-ujian maksudnya itu kayaknya bekal itu udah cukup deh untuk belajar, untuk misalnya untuk bekal landasan awal belajar di teknik fisika. Oke, thank you banget ya Alif udah mau sharing bareng kita. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga pencerahan kepada teman-teman semua yang pengen masuk ke jurusan teknik fisika. Keren banget sih, aku jadi mendapatkan banyak banget insight nih tentang jurusan teknik fisika. Thank you Alif sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, aku sama-sama. Harusnya aku dong yang berterima kasih ya. Ya, sama-sama dulu. Nah, buat teman-teman semua yang pengen tahu tentang jurusan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kira-kira kita pengen ngebahas tentang jurusan apa nih yang belum banyak digali, atau mungkin teman-teman penasaran sama jurusan itu. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe biar teman-teman nggak ketinggalan notifikasi dari Arah Nincana. Sampai jumpa di video berikutnya.